Mengurangi sampah lewat budidaya maggot, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terus mendorong upaya pengurangan sampah, di antaranya mengurangi sampah dengan budidaya maggot. Maggot merupakan larva dari lalat black soldier. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, saat ini maggot merupakan salah satu solusi untuk mengatasi sampah organik. Seperti halnya belatung, maggot berguna secara ekologis dalam proses dekomposisi bahan-bahan organik. Maggot mengkonsumsi sayuran dan buah. Tak hanya buah dan sayuran segar, maggot pun mengkonsumsi sampah sayuran dan buah. Karenanya, maggot cocok digunakan dalam pengolahan sampah organik. Bisa hadir di Ciherang, tepatnya di Bank Sampah Ciherang Tunas Mulia. Alhamdulillah sekarang panen perdana maggot sebagai satu program dari Pak PJ, dan alhamdulillah di Ciherang berjalan dengan lancar. Waktu itu dikasih 50 box disebar ke 15 RW di Kelurahan Ciherang, dan alhamdulillah program ini dua tujuan tercapai. Satu, sampah organik. Budidaya maggot di Ciherang atas prakarsa PJ Wali Kota Dr. CK Virgo Wansyah, SSPT ME. Wali Kota memberikan bibit maggot kepada kelompok peternak maggot, dan sekarang sudah mulai panen perdana maggot dengan hasil cukup memuaskan. Dalam 2 minggu, sampah berkurang sebanyak 1.430 kilo. Hal ini sebuah goresan prestasi dan lahan baru, dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Tasikmalaya untuk berternak maggot. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak-bapak. Izin saya nggak prepare, nggak nyata dikasih kesempatan bagi sambutan. Alhamdulillah kali ini Bapak BJB masih bisa ikut. Sebanyak 10.000 maggot dapat menghabiskan 1 kilo sampah organik dalam waktu 24 jam. Sampah organik yang tidak termakan oleh maggot tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Meskipun dari limbah sampah organik, namun pupuk yang dihasilkan tidak berbau. Tasik sebagai kota resik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wali, pimpinan Forkopimda, dan Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampah organik dapat memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik. Salah satunya adalah pemanfaatan sampah organik menjadi pakan ikan dengan mengandalkan larva lalat BSF yang disebut maggot, yang mengandung banyak nutrisi untuk produktivitas ikan air tawar seperti lele. Tujuan kegiatan pengabdian adalah memberikan sebuah solusi kepada petani budidaya ikan air tawar di Kota Tasikmalaya untuk menyediakan pakan ternak yang bernutrisi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pakan ternak konvensional, dan menjadi salah satu usaha yang berkontribusi kepada pemanfaatan sampah organik menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah dan menjadi salah satu potensi pengembangan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kebersihan lingkungan. Teknologi biokonversi adalah sebuah proses yang mampu mengubah sampah organik menjadi produk pakan ikan yang berguna dengan pemanfaatan proses biologis dari mikroorganisme dan enzim. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Haji Aslim SH, memberikan dukungannya atas program budidaya maggot ini. Aslim mengatakan,
Dengan keberadaan kelompok Magot, Kota Tasikmalaya akan benar-benar bersinar dan resik. Kira nanti begitu Pak Pejabat Wali Kota hadir di Kota Tasik, apa yang pertama kali dilaksanakan atau yang harus dilakukan. Saya sampaikan pada kesempatan itu pertama masalah sampah, masalah kemiskinan, stunting dan yang lainnya. Hari Senin Pak Pejabat Wali Kota dilantik di Gunung Sate, hari Selasanya ke Kota Tasik, dan alhamdulillah Pak Pejabat Wali Kota pertama tugas mengantor bersilaturahmi ke ruangan kami DPRD Kota Tasikmalaya, dan itu pun kami ulangi kembali sampaikan. Artinya pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya merasa betul-betul mendapat mitra yang luar biasa hari ini dengan progres dari Pak Pejabat Wali Kota dan jajarannya untuk menangani masalah sampah. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan Kota Tasikmalaya menghasilkan 315 ton sampah, 220 ton yang sampai di tempat pembuangan akhir Ciangir. Hampir 70% sampah di Kota Tasikmalaya merupakan sampah organik. Perjalanan kita untuk menekan sampah masih panjang, apalagi dalam hitungan hari bisa menghasilkan 180 ton sampah. PJ Wali Kota berharap pemerintah dan masyarakat bisa sejalan dalam penanganan sampah di Kota Tasikmalaya. Mau seberapa besar Ciangir, mau seberapa tinggi bukit Ciangir. Oleh karena itu kalau kita hitung, berarti yang harus kita bereskan itu kita 180 ton per hari. Masih panjang perjalanan kita, Ibu. Hari ini kalau hitungan tadi sekitar 1,5 ton. Tadi malam saya diskusi dengan para pengusaha magot, pengusaha roti juga setiap mengambil 10 ton per hari. Totalnya kita baru sekitar 45 ton. Masih panjang perjalanan kita untuk jadi 180 ton tadi. Oleh karena itu gerakan hari ini langkah kecil yang mau kita doubling dan kita doubling terus. Jadi kalaulah hari ini kita panen itu sebanyak 50 titik, maka hari ini juga akan kita doubling menambah 100 titik lagi. Artinya apa? Asumsi sebagaimana Pak Amin, para ahli dan Amoko dan kawan-kawan mengatakan yang 1 titik megat itu sekitar 3 kilo menghabiskan sehari. 3 kilo berarti kalau seandainya nanti sekarang 1,5 ton, berarti kalau ketika dia tambah 100 lagi berarti tambah 3 ton lagi ya. 3 ton berarti 4,5 ton. Hanya dari rumah-rumah. Belum lagi yang skala komunal. Tadi malam juga saya sempat diskusi dengan Sana Migas. Mudah-mudahan dari Pertamina akan support juga. Pertamina akan support. Ya, kita tunggu mudah-mudahan Pak katanya kalau ini kita agak maju dikit di satu langkah Pak, lebih terdepan dari yang lain. Jadi pembelian pun tidak pakai cash Pak. Agak gaya sedikit Pak. Jadi Babinsa itu akan pakai QRIS mana dari mana. Nanti Bapak Ibu akan dibayar langsung pakai QRIS. Kalau BI ini yang menghindari moral hazard. Jadi memang benar-benar sampai dari ke masyarakat. Ya, jadi pakai QRIS. Jadi pembayarannya pun sudah menggunakan QRIS. Ya, mudah-mudahan ya agak gaul dikit lah ya. Gaul zamannya. Jadi Koperasi Kodim siap beli QRIS, dan yang paling penting mungkin Bapak Ibu per hari ini kami akan coba untuk level kota nanti akan disiapkan laporan serapan sampah secara online, real time. Ya, secara real time. Nama gerakannya kata Pak Amin itu namanya GOSU. Gerakan olah sampah organik. GOSU kita gerakan menjadi bukan hanya gerakan Kota Tasik tapi gerakan secara nasional. Kalau memang itu embrionya dari Kota Tasik, nanti suatu saat GOSU itu bisa jadi gerakan nasional yang ingin mengolah sampah organik secara nasional. Oleh karena itu untuk per hari ini saya minta mengundang seluruh peternak magot dan seluruh masyarakat Kota Tasik untuk kita siapkan nanti Magot Award.
Maggot Award. Jadi apa Maggot Award? Itu adalah apresiasi bagi peternak atau pengolah maggot dengan beberapa kategori. Kategori yang pertama mungkin maggot yang gemuk-gemuk kali ya. Kategori yang kedua yang berhasil menyerap sampah terbanyak. Itu yang tapi mungkin maksudnya itu akan kita intinya kita akan siapkan Maggot Award bagi seluruh masyarakat. Nanti semua bisa mendaftarkan. Yang penting sekali adalah satu, sampahnya harus dari kota Tasikmalaya. Jangan juga ngambil sampah dari luar kota Tasikmalaya itu. Karena kalau keluar kota Tasikmalaya, ya bukan kewajiban saya sama Pak Kasdim, Pak Kapolres, Pak Ketua Dewan, Pak Kejati lagi. sampahnya. Ya, prinsipnya itu. Nanti tolong Pak Ketua Satgas nanti disiapkan untuk persiapan Maggot Award bulan depan. Kita sudah menyiapkan untuk launching siapa penerima Maggot Award Kota Tasikmalaya. Dan harapan boleh besar Pak Bapak Ibu. Semua langkah panjang itu tidak ada yang jalan kalau tidak ada langkah kecil hari ini. Hari ini 50 titik, hari ini juga akan bertambah 100 titik lagi. Saya harap ke depan kita akan menjadi eksportir maggot. Saya harap ini sudah kita siapkan bagaimana teman-teman dari Kodim bergerak untuk menyiapkan suatu saat kalau memang kita bisa memungkinkan karena kebetulan tadi malam saya dapat informasi rupanya kita sudah dimonitor sama Kementerian Lingkungan Hidup dari kota. Ada apa nih di kota Tasik katanya ngumpulin yang begini-beginian yang saat ini kebetulan match dengan arahan Bapak Presiden. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup kemarin sudah menyampaikan, nah kita start lebih dulu. Kebetulan kita sudah start 2 minggu lebih dulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan secara nasional yang embryonya dari Tasik. Terima kasih atas support Bapak Ibu. Tidak ada kata berhasil hanya dari Ketua DPRD, hanya dari Kapolres atau hanya dari saya. Semua itu keberhasilan kita bersama. Pak Camat yang setiap hari memantau maggot-maggotnya, dicek suhunya, lurah, kalau lagi demam maggotnya diperiksa gitu kan. Terima kasih atas semua keringatnya, semua jerih payahnya, semua itu semoga itu menjadi berkah buat Kota Tasikmalaya. Keraguan masyarakat yang berternak maggot yang bingung harus kemana menjual hasil panen maggot. Kandungan protein dalam maggot mencapai 51% dari tubuhnya. Kami mencoba menyelesaikan persoalan sampah, tapi juga mendapat hasil dari pengurai sampah. Maggot bisa untuk pakan ternak, ikan, unggas. Sementara, maggot juga bisa untuk kucing dan ayam. Bagaimana cara budidaya maggot? Dimulai BSF jantan dan betina kawin. Selang 2-3 hari, BSF betina bertelur. Telur menetas membutuhkan waktu 3-4 hari. Sedangkan jumlah telur bisa mencapai 500-900 butir. Kemudian menjadi bayi larva yang besarnya kurang dari 1 mm. Bayi larva yang berusia 7 hari disebar ke media sampah. Setelah 3 minggu, larva kecil menjadi dewasa dengan warna putih kecoklatan. Endang melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah menggunakan media maggot. Warga memilah sampah organik lalu disetorkan ke kandang maggot. 1 kilogram sampah organik dihargai Rp150. Tujuannya bukan membeli sampah, tapi mendorong masyarakat mau memilah sampah organik. Pemasaran maggot bekerja sama dengan peternak. Harga maggot kurang lebih Rp6.000 per kilogram. 100.000 aja lah. Iya kayaknya. Kan pakanannya gratis kan? Pakannya mah gratis. Kita tangga. Kumpul-kumpulkan lah nya punya. Enak mah tahu pamita sudah dulu ya mah terisian lah. Iya naon isin. Uang masuk gitu Bu.
Nah, Agak kacau. ketua izin Nyerahin ke Babinsa. oh Pak bisa Itu jam tutup, Bos. Isi tumpah. Nyerah kenapa bisa lah ya. Izin komandan izin 1 2 3 1 2 3 syukur siap Audio Jungle. 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 Kita gelorkan gerakan Goso. Gerakan olah sampah organik untuk Indonesia. Dari Tasik untuk Indonesia.